Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Boy Fernandes Sinulang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Fakir Berbahasa Indonesia. Oke, kita lanjut teman-teman. Pertama-tama kita lihat dulu latar belakangnya. Untuk latar belakang bahasa Indonesia itu sendiri yaitu bahasa menjadi salah satu hal yang tak bisa dipisahkan dari manusia. Tentu dong, bahasa menjadi alat komunikasi yang memudahkan manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Dan bahasa juga menjadi identitas bagi setiap orang di negara tertentu. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tak memiliki cukup ruang untuk mengenalkan kita kepada kekayaan kosakata bahasa Indonesia. KBBI atau singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyimpan harta karun kosakata bahasa Indonesia jarang dibuka dan dibaca oleh anak zaman sekarang. Untuk definisi fakir sendiri, menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan secara langsung dengan seseorang yang menderita kekurangan atau orang yang sangat kekurangan, orang yang sangat miskin. Secara umum fakir juga dipandang sebagai ketidakmampuan itu menyebabkan seseorang tidak memiliki apa-apa, atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan, atau orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Berarti teman-teman, kalau definisi fakir kan orang yang menderita atau kekurangan. Berarti untuk fakir berbahasa Indonesia itu berarti kekurangan kita untuk belajar berbahasa Indonesia, mungkin begitu ya menurut saya ya. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Untuk sejarah bahasa Indonesia sendiri, menurut artikel atau dari beberapa referensi yang pernah saya baca, untuk bahasa Indonesia itu sendiri adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Iya dong, dari Sabang sampai Merauke itu mah bahasa persatuan kita pasti bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober tahun 1928. Kalau kita lihat di tahunnya itu tahun 1928, berarti sudah sangat lama ya teman-teman. Bahkan sebelum Indonesia merdeka pun bahasa Indonesia sudah ada. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertumpah darah. Yang satu, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada waktu itulah Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Berarti bahasa Indonesia ini beradaptasi dari bahasa Melayu ya teman-teman. Berarti bahasa Melayu sudah sangat lama lah ya, sudah sangat tua lah. Bahkan sebelum bahasa Indonesia ada juga bahasa Melayu ini sudah dipakai oleh orang-orang zaman dulu untuk berkomunikasi, untuk berdagang, dan segala macam itu ya. Berarti patut kita berbangga hati teman-teman kalau bahasa Indonesia ini merupakan bahasa yang sangat-sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut teman-teman. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat
bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan penyebarnya agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, dan antar pedagang. Lama-kelamaan bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Rasa persaudaraan ini yang menjadi inspirasi para pemuda Indonesia yang menggelar Rapat Pemuda pada 1928. Peristiwa itu membuat perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Sekarang bahwa bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Dari sinilah kita lihat teman-teman bahwa awal mulanya kita berbahasa Indonesia saat ini itu, kalau kita lihat lagi ke belakang itu berarti proses itu sangat panjang. Bayangkan saja tahun 1928 itu udah sampai hampir 1 abad teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Nah, kita lanjut ke peran bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia. Di dalam Ikrar Sumpah Pemuda salah satunya adalah pengakuan bahasa Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanah air dan bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia sendiri adalah sebuah proses perkembangan dari bahasa Melayu yang menjadi bahasa lingua franca. Di antara keberagaman etnis, bangsa dari latar belakang sosial yang hidup di Kepulauan Nusantara, lingua franca yang berasal dari bahasa penghubung antara komunitas yang berbeda bahasa di wilayah geografis yang cukup luas atau dulu disebut Nusantara. Kita lanjut lagi ke akulturasi bahasa Indonesia. Akulturasi bahasa Indonesia. Indonesia saat ini banyak kehilangan eksistensi bahasa dan budaya karena dampak arus globalisasi dan kemajuan zaman yang semakin tinggi dan pesat. Karena terlalu banyak bahasa dan budaya yang tidak dijaga sehingga lambat laun kemurniannya hilang dengan masuknya bahasa dan budaya luar. Hal ini banyak berpengaruh juga apalagi untuk para pekerja atau mahasiswa yang banyak berinteraksi dengan orang dari luar negeri. Ya memang sih teman-teman, sekarang ini bahasa Indonesia itu untuk artikulasi pengucapannya itu sudah sangat memprihatinkan sekali. Kita sebagai anak muda, ya marilah kita jaga untuk bahasa Indonesia ini jangan sampai hilang. Oke, kita lanjut teman-teman. Beberapa waktu belakangan penggunaan kata which is literally, basically mendadak populer dan jadi bahasa anak Jakarta Selatan. Iya dong, sekarang mah anak-anak zaman sekarang, apalagi yang katanya anak zaman milenial sekarang mah pasti orang ngobrol juga, terus orang nongkrong, orang di mana-mana, di kantor ketemu orang juga pasti mereka selalu menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Saya juga kurang tahu apa maksudnya mereka itu, tapi mungkin menurut saya mungkin biar agak lebih keren gitu lah ya. Mungkin. Sebenarnya kata-kata ini adalah bentuk kosakata dasar dan biasa dalam bahasa Inggris. Nah, kan tadi bahasa which is, literally, basically itu memang ya bahasa Inggris ya. Kalau kita berbahasa Indonesia terus kita campur dengan bahasa Inggris itu kan berarti tadi kan seperti yang kita bahas tadi itu berarti kan intisari dari bahasa Indonesia itu udah hilang lah ya bahasanya ya. Namun kata-kata ini menjadi populer lantaran banyak dicampur dengan bahasa Indonesia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pengamatan sosial budaya dari Universitas Indonesia, Devi Ramawati menilai fenomena ini muncul bukan tanpa alasan. Menurut Devi,
mencampur bahasa internasional merupakan lambang hierarki yang menunjukkan status sosial pendidikan dan kehormatan. Mungkin ya karena pendidikannya sudah semakin tinggi atau karirnya makin tinggi, mungkin ya dituntut juga sih bisa berbahasa Inggris. Tapi kalau bisa sih bahasa Indonesia, gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik, jangan campur-campur gitu. Kalau memang pakai bahasa Inggris terus semua gitu. Kan semua ada tempatnya, teman-teman. Untuk dampak pencampuran bahasa ini, teman-teman, dampak pencampuran bahasa ini itu seperti merupakan hal positif karena menjadi metode pembelajaran bahasa Inggris. Betul sekali memang. Jadi mungkin teman-teman zaman milenial sekarang bisa lebih gampang untuk belajar bahasa Inggris dasar lah ya bahasanya. Terus lanjut teman-teman, penggunaan bahasa campuran ini hanya dipakai di lingkungan pertemanan saja. Cara berbahasa seperti ini justru dapat memperkaya kosakata dan belajar berani bicara bahasa Inggris. Yang penting tempat, situasi, dan waktu saja. Ya, yang seperti yang udah kita bahas dari tadi teman-teman. Semua itu benar, semua itu bagus, tapi kan untuk tempat, situasi, dan waktu itu kan harus kita kondisikan juga. Seperti masa kita ngobrol sama nenek tua terus kita pakai bahasa Inggris, kan nggak mungkin dong, ya nggak? Terus nanti kita ketemu sama direktur atau orang besar terus mereka berbahasa Inggris sama kita kan, terus kita nggak tahu kan, langap longo. Jadi di situ kita harus lebih perhatikan teman-teman. Hal ini bisa terjadi karena lingkungan sekitar yang terbiasa menggunakan bahasa asing. Kalau istilah bahasa ada yang namanya code mixing atau campuran kode. Ini sangat mungkin terjadi di lingkungan sosial manapun. Dari semua tadi pembahasan dan presentasi yang sudah saya berikan kepada teman-teman semua, tibalah kita di penghujung presentasi ini teman-teman. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari presentasi tadi teman-teman, yaitu fenomena ini muncul bukan tanpa alasan. Mencampur bahasa internasional merupakan lambang hierarki yang menunjukkan status sosial pendidikan dan kehormatan seseorang. Pada era global ini, berbahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Betul teman-teman, lagi kan zaman sekarang udah zaman globalisasi ya, mana-mana kita udah bisa. Mungkin kita ketemu nanti di Jakarta ketemu bule, kita juga harus bisa. Ayo teman-teman, kita bisa belajar bahasa Inggris tapi kita lestarikan bahasa Indonesia kita. Setiap orang dituntut untuk bisa berbahasa internasional agar dapat berhubungan dengan atau bernegosiasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti presentasi saya sampai akhir ini. Kalau ada kata dan ucapan yang salah, saya mohon maaf karena mungkin saya juga dalam tahap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum, shalom, selamat malam teman-teman semua.